Haleluya. Kita akan melanjutkan pengajaran ya. Kita ambil oleh kitab 1 Raja-Raja pasal ke-9. Kita baca ayat 1 sampai 3 ya, tapi nanti saudara baca semuanya. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 3. Supaya sama bacaannya kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan terjadilah ketika Salomo selesai membangun bait Yahweh dan istana raja serta segala keinginan Salomo yang ia suka untuk mengerjakannya. Lalu Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, sebagaimana dia menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Dan Yahweh berfirman kepadanya, Aku telah mendengar doamu dan permohonanmu yang kau panjatkan ke hadapanku. Aku telah menguduskan bait ini. Aku telah menguduskan bait ini yang telah engkau bangun untuk menempatkan namaku di sana selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan berada di sana untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita sudah belajar bagaimana Salomo sebagai Raja Israel yang ketiga yang diurapi oleh Bapa Yahweh dan mendapatkan tugas khusus untuk membangun bait Yahweh yang dicita-citakan oleh bapaknya si Daud ya. Dan kita sudah belajar bagaimana bait itu dibangun dan dibutuhkan waktu berdasarkan firman Tuhan 7 tahun ya. 7 tahun lamanya mereka membangun bait Yahweh dan hampir semua bahannya dari kayu ya. Kayu aras, bermacam-macam kayu tergantung kebutuhan dan hikmat yang diberikan Bapa Yahweh melalui Salomo. Sehingga bait ini yang semua rancangannya telah disiapkan oleh Daud dengan pertolongan daripada Roh Kudus ya. Roh Kudus yang membimbing Daud sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai hal-hal yang detail semua telah dipimpin oleh Roh Kudus dan semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sangat luar biasa ya. Betapa Tuhan memberikan hikmat itu bagi Daud untuk rancangannya dan pelaksanaannya dikerjakan dan diselesaikan pada zaman Salomo ya. Karena pada zaman ini sesuai janji Tuhan, dia memberikan kedamaian, damai sejahtera ya di tengah bangsa Israel, sehingga Salomo dapat membangun bait dengan sesuai rencana Tuhan. Demikian juga karena hubungan baik dengan sekeliling khususnya Raja Tirus, maka bait ini jadi ya selama kurang lebih 7 tahun. Dan juga istananya ya. Berdasarkan firman Tuhan, istana itu sendiri dibangun sekitar 13 tahun ya. Jadi total waktu yang dibutuhkan oleh Salomo untuk membangun bait dan istananya itu kurang lebih
20 tahun. Ya, kita baca ayat ke-10 ya. Kita lengkap ayat 10. 1 Raja 9 ayat 10. Terjadilah setelah 20 tahun berakhir. Ya. Setelah 20 tahun, Salomo telah selesai mendirikan dua bangunan itu, yakni Bait Yahweh dan Istana Raja. 20 tahun total ya. Dengan segala kemegahannya. Ya. Istana Salomo sangat dikenal kalau saudara baca nanti secara keseluruhan. Secara detail ya dibangun. Dan banyak sekali emas yang dipakai. Ya. Yang dipakai untuk membangun kedua bangunan ini. Nah, kita melihat di sini Salomo ya. Yang dia utamakan adalah membangun bait dulu. Setelah bait selesai, baru dia bangun istana. Ya, istana raja. Saya percaya ini juga sesuai dengan pesan daripada Daud bapaknya. Dan juga memang salah satu tujuan Tuhan mengangkat Salomo, sejak Salomo masih belum ada ya. Mungkin masih dalam kandungan ibunya, atau bahkan mungkin belum sama sekali ada. Karena firman Tuhan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, Bapa Yahweh berbicara kepada Daud bahwa anakmu yang akan lahir. Ya. Jadi tidak tahu kita apakah anak itu sudah dalam kandungan atau belum. Ya. Tapi anak itu yang memang sudah ditetapkan untuk membangun bait bagi Bapa Yahweh. Dan setelah semua selesai, kurang lebih 20 tahun. Ya. 20 tahun berarti boleh dikatakan separuh hidup atau separuh zaman di mana Salomo berkuasa. Ya. Karena Salomo itu berkuasa berdasarkan firman Tuhan, kalau saudara baca nanti, itu 40 tahun ya. Jadi Saul berkuasa 40 tahun, Daud kurang lebih 40 tahun. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena masa pemerintahannya kan 7,5 tahun sama 33 tahun. Jadi lebih dari 40 tahun, 40 tahun setengah. Tetapi kebanyakan kita ngambilnya rata-rata orang bilang 40, 40, 40 ya. Masa di mana 3 orang raja Yisrael. Ya. Karena hanya zaman 3 orang raja inilah Israel masih menjadi satu. Ya, masih menjadi satu. Dan kita melihat betapa luar biasa campur tangan Tuhan. Ketika bait ini sudah selesai, kalau saudara baca nanti ya di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-7 pasal ke-8 ya. Setelah selesai maka tabut perjanjian dalam 1 Raja-Raja 8 dipindahkan masuk ke dalam bait yang sudah selesai dibangun ya. Tentunya dengan acara-acara yang sangat luar biasa dan mengikuti aturan ya. Aturan main seperti perintah Tuhan. Nah, tentunya dia juga belajar selain dari Torah menyebutkan. Juga dia belajar dari pengalaman Daud bapaknya. Kalau berhubungan dengan tabernakel, maka semua peralatan itu harus hanya orang keturunan Lewi yang boleh ambil bagian di dalam urusan bait suci ataupun tabernakel. Sehingga kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8, kita melihat campur tangan Bapa Yahweh, sehingga orang-orang Lewi, para imam-imam,
dengan sesuai kehendak Tuhan, dengan mempersembahkan korban-korban yang sangat banyak, bahkan dikatakan dipersembahkan korban domba dan lembu jantan yang tidak terhitung banyaknya. Ya, kita lihat aja 1 Raja-Raja 8 ayat ke berapa? Ayat ke-5 ya. Luar biasa ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 5 kita baca. Ini karena ketika mereka memindahkan semua peralatan tabernakel ya kemana, ke bait yang sudah selesai. 1 Raja-Raja 8 ayat 5. Lalu Raja Salomo dan segenap jemaat Yesrael yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengannya di depan tabut itu. Nah, perhatikan, mengorbankan domba dan lembu jantan yang tidak terhitung jumlahnya karena terlalu banyak. Ya. Nah, berarti ini ribuan ya. Ribuan. Saudara mempersembahkan korban yang luar biasa sebagai suatu ucapan syukur. Ya. Nah, kita harus lihat dari dua sisi ya. Artinya dari sisi Salomo, dia mempersembahkan korban yang tidak terhitung. Dari sisi Tuhan, ya, Tuhan kan harus berkati. Tuhan harus menyiapkan semua kambing domba dan lembu. Sedangkan maksud saya, karena pertumbuhan binatang-binatang ini kan tergantung Tuhan. Nah, di sini kita melihat luar biasa berkat ternak-ternak yang memang sudah dipersiapkan Tuhan, dipersembahkan oleh Raja Salomo, ya, dipotong, dikorbankan sesuai dengan aturannya. Ya, nah, di sini kita melihat suatu ucapan syukur yang sangat luar biasa, yang dipersembahkan seorang raja seperti Salomo. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 itu, di sana kan ada doa-doa. Salomo mempersembahkan doa permohonan, ya. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, betapa apa yang dipersembahkan, kita lihat ya dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 1, ya. 2 Tawari 7 ayat 1. Ketika Salomo selesai berdoa, kemudian apa? Api turun dari sorga, memakan habis persembahan bakaran dan korban-korban, dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait itu. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, hanya beberapa orang, ya, baik itu nabi maupun raja, ketika mereka mempersembahkan korban, itu api turun dari sorga. Ya, artinya Tuhan berkenan akan persembahannya. Ya, nah, di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan ketika sejak zaman Moshe kan. Zaman Moshe itu api turun dari sorga, dan apinya harus dipelihara. Sehingga api asing tidak boleh dipakai, atau api yang berasal dari dunia tidak boleh dipakai untuk membakar korban ataupun dupa-dupa itu. Seperti apa yang dilakukan oleh kedua anak Harun, Nadab dan Abihu. Mereka mempersembahkan api yang asing, artinya bukan api dari Tuhan. Karena itu kalau kita belajar dari sejak Moshe diajar Tuhan untuk mempersembahkan korban. Bahkan leluhurnya kita juga sudah belajar, Bapak Abraham. Ketika dia mempersembahkan korban, ya, itu juga ada api yang membakar habis korbannya. Artinya
hanya beberapa orang yang mempersembahkan korban tanpa api dari dunia. Bisa tangkap maksud saya ya. Itu apinya dari sorga, api yang murni. Ya, nah itu ya kita, karena itu nanti ada arti-arti khusus ya. Nah, di sini kita melihat bahwa api dari sorga ketika Salomo selesai berdoa itu membakar habis semua korban. Ya kita nggak tahu kalau tadi dibilang tidak terhitung jumlahnya ya bagaimana. Nah, tapi kalau kita belajar memang kalau mesbah korban itu, kalau untuk semua sapi itu nggak muat ya. Akhirnya mereka pakai juga tempat-tempat lain untuk membakar korban. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sangat luar biasa kasih Tuhan bagi Salomo. Ya. Nah kita melihat selama 20 tahun pertama ya, kelihatannya indah luar biasa. Ya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat ke-25 saya lengkap-lengkap ya, nanti saudara baca semuanya. Karena kalau Tuhan berkenan kita akhiri pengajaran Roh Kudus ini hari ini ya, cuman kita lihat nanti. 1 Raja-Raja pasal ke-9 ayat 25. 3 kali dalam setahun Salomo menaikkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian di atas mezbah yang ia dirikan bagi Yahweh. Dan dia membakar dupa atas apa yang ada di hadapan Yahweh. Dan dia menyelesaikan bait itu. Ya. Kita lihat di dalam, ini 3 kali ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-16. Ayat ke-16. Ya. 3 kali yang mana aja, itu yang harus kita ketahui. Karena ingat, di dalam kitab Imamat kita diajarkan ada 7 hari raya. Tetapi dalam 7 hari raya itu, 3 itu harus dilakukan dan semua orang laki-laki harus ada. Sehingga jangan heran ketika, ya kita baca dulu ayat 16 ya. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 pekan, dan pada hari raya Sukot. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa. Ya 3 hari. Ya. Harus hadir dari seluruh dunia. Orang Yahudi harus datang ke Yerusalem. Karena itu, ya, salah satu harinya kan 7 pekan ya. 7 pekan berarti 49 hari. Hari ke-50 adalah hari Pentakosta. Karena itu ketika hari Pentakosta, ketika murid-murid berdoa, ya, Pentakosta dalam arti kata Yeshua kan setelah mati, dia bangkit, 40 hari kan dia ada di tengah murid-murid, memberikan, saya percaya dia memberikan pengajaran-pengajaran yang intensif selama 40 hari, ya, selama 40 hari. Ya kita lihat ya, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-1 ayat 1 sampai 3 ya, supaya ada gambaran sedikit. Hai Theophilus, sesungguhnya aku telah membuat risalah yang pertama mengenai segala sesuatu yang mulai Yeshua kerjakan dan juga ajarkan. Nah, perhatikan ayat-ayat ini. Sampai pada hari dia terangkat, setelah memberi petunjuk kepada para rasul yang telah dia pilih melalui Roh Kudus. Jadi dia ngajar ini. Bisa tangkap ya. Dia memberi petunjuk berarti dia ngajar. Dan kepada mereka juga dia telah menunjukkan dirinya sendiri hidup sesudah dia menderita selama melalui banyak tanda selama 40 hari selama seraya menampak diri kepada mereka
dan mengatakan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Jadi ini dikatakan kursus intensif bagi para murid setelah dia bangkit ya. 40 hari dia berikan intensif. Hari ke-50-nya, jadi setelah dia diangkat, hari ke-40 kan diangkat. 10 hari kemudian, itulah yang, kan berarti total 50 kan? Bisa tanggap? Total 50 itu yang disebut Pentakosta. Dan ketika Ruach HaKodes turun, dikatakan oleh firman Tuhan, semua orang Yahudi, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat kelima. Ayat kelima ya. Karena ini menggenapkan ulangan tadi ya. Semua orang Yahudi laki-laki harus ada. Ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka harus menggenapi perintah Bapa Yahweh dalam ulangan tadi. Bisa tanggap? Ulangan 16 tadi. Mereka harus hadir di Yerusalem dari seluruh pelosok muka bumi. Bisa tanggap? Nah, itulah sebabnya ya. Ini adalah perintah Tuhan. Karena itu ketika Ruach HaKodes dianugerahkan bagi semua orang, murid-murid, ya, orang Yahudi ada semua di Yerusalem. Sebabnya ini, bisa ditangkap? Karena ada perintahnya. Itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini, 3 hari ini adalah 3 hari yang mereka harus hadir di Yerusalem. Bisa tangkap? Nah 3 hari inilah atau 3 hari yang tadi dikatakan di mana Salomo mempersembahkan korban 3 kali dalam setahun. Ya, dia mempersembahkan korban. Salomo pada awalnya adalah orang yang sungguh-sungguh taat, setia, dan saleh. Ya. Pada awalnya. Pada awalnya luar biasa. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Ya. Bahkan pertama kali ketika dia menampakkan diri di mana di Gibeon itu setelah dia membakar persembahan, membakar korban. Tuhan kan kita sudah belajar, dikatakan firman Tuhan. Dia memberikan sesuai permintaan daripada Salomo. Kita ulang lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 3. Ayat 9 sampai ke 13, agak sedikit panjang ya. Ayat 9 sampai 13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Perkataan itu baik di mata Tuhan bahwa Salomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau meminta nyawa musuhmu, dan telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum, lihatlah, aku telah melakukan sesuai dengan permintaan itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak seorang pun akan bangkit seperti engkau. Nah, tapi perhatikan baik-baik ya, seperti yang saya ajarkan atau saya tafsirkan. Ini bukan berarti dia orang yang paling suci ya. Bisa tahu maksud saya? Bukan berarti dia itu lebih daripada Moshe, lebih dari bapaknya, lebih dari yang lain-lain, tidak.
Tetapi di dalam kearifan, dalam hikmat, di dalam memimpin, mungkin dia lebih. Bisa ditangkap ya. Jadi ini sesuai permintaan dia kan, supaya dia bisa memimpin umat Tuhan. Tetapi satu hal di sini dia tidak minta supaya dia bisa hidup saleh, tidak ada. Dia nggak minta. Bisa ditangkap ya. Jadi kita harus punya pengertian, jangan sampai ya mungkin dulu kita nganggap Salomo yang paling hebat. Dalam kehebatannya itu hanya dari sisi tertentu sesuai permintaannya. Ya. Nah, di sini kita melihat setelah kurang lebih 20 tahun. Ya. Firman Tuhan ini karena Salomo ini kan boleh dikatakan orang yang brilian. Hikmat yang luar biasa, bahkan dia menciptakan ribuan amsal. Juga berbagai macam dia ciptakan banyak hal. Ya. Sehingga memang hikmatnya di kalangan orang-orang tertentu, bahkan kerajaan di sekitar dia termasuk yang paling hebat. Dan hikmatnya sangat dikenal oleh seluruh daerah. Ya, saya tidak katakan seluruh dunia, tapi ya di daerah situ pasti. Ya, karena ini berbicara umumnya di daerah Timur Tengah sana. Ya, bahkan sampai ke daerah Afrika sana. Nah, kita melihat di sini, ya, karena hikmat yang sangat luar biasa, akhirnya itu menarik perhatian seorang ratu yang bernama Ratu Sheba. Ya. Ratu Sheba ini dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat tertarik dengan hikmat yang diceritakan oleh banyak orang tentang si Salomo. Sehingga akhirnya dia datang ke Yerusalem untuk bertemu langsung dengan Salomo. Ya, sebagai seorang ratu ya pasti dia seorang yang brilian. Ya. Dikatakan kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 10. Dia tanya banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tetapi semua pertanyaannya dijawab dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga membuat si Ratu Sheba ini berkata, ternyata benar kabar tentang Tuhan dan hikmat Tuhan yang aku dengar di negeriku. Semula aku ya ayat 1 Raja-Raja 10 ya, saya baca ayat, kita baca aja lah 1 Raja-Raja pasal 10 ayat ke berapa ini, ayat ke-5 mulai ya, ayat ke-6. Dia berkata, Ratu Sheba ya, berkata kepada raja, berita yang aku dengar di negeriku tentang dirimu dan tentang hikmatmu itu benar. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu. Sampai aku datang dan mataku sendiri melihatnya dan tampaklah setengahnya pun belum diceritakan kepadaku. Engkau telah menambahkan hikmat dan kebaikan pada kemasyhuran yang telah aku dengar. Berbagailah orang-orangmu. Nah, perhatikan ya. Berbagailah para pegawaimu ini yang selalu berdiri di hadapanmu yang mendengarkan hikmatmu. Yahweh Elohimmu dialah yang diberkati, yang telah berkenan kepadamu dengan mendudukkan engkau di atas tahta Israel. Karena Yahweh mengasihi Israel untuk selamanya, dan dia menetapkan engkau sebagai raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu yang berikan kepada raja 120 talenta emas, rempah-rempah yang sangat banyak. Batu permata, tidak pernah lagi rempah-rempah yang berlimpah seperti itu yang Ratu Sheba berikan kepada Raja Salomo. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, kalau saudara baca cerita ini semua, luar biasa ya.
cara pengaturan pegawai-pegawainya, cara makan, cara duduk, cara melayani. Itu semua diajarkan Salomo bagi orang-orangnya. Dan itu membuat Ratu Sheba ini juga terkagum-kagum. Ya. Dan saya menafsirkan. Ratu Sheba ini kemungkinan besar dia jadi istrinya. Ya, memang nggak disebut ya. Tapi kan kita harus ada ayat-ayatnya yang menguatkan bahwa penafsiran kita itu benar. Ya, kita lihat di dalam Kidung Agung ya. Kidung Agung pasal 1 ayat ke-5 dan ke-6. Aku hitam, dia orang Afrika ya. Tetapi menarik, hai putri-putri Yerusalem, bagaikan kemah orang Kedar, bagaikan tirai-tirai Salomo. Janganlah memandang aku karena aku hitam, sebab matahari menyinariku, putra-putra ibuku marah kepadaku. Mereka menjadikan aku penjaga kebun-kebun anggur, tetapi kebun anggurku sendiri aku tidak menjaganya. Kita lompat di ayat ke-17. Kenapa saya nafsirkan ada ayat-ayatnya ya. Ayat ke-17 kita lihat. Balok-balok rumah kita. Bisa ditangkap artinya. Balok-balok rumah kita berarti rumah mereka kan. Balok-balok rumah kita terbuat dari kayu aras. Kasar-kasarnya dari kayu cemara dan sebagainya. Jadi di sini saya menafsirkan, walaupun tidak disebut, bahwa Ratu Sheba ini jadi istrinya. Ya. Tapi ya kita tidak heran karena si Salomo ini kan punya 700 istri. Sama 300 gondek. Dan semua ini putri raja-raja. Dan pembesar-pembesar saya percaya termasuk Ratu Sheba. Kita harus lihat dari beberapa segi ya. Ya kita ngomong fair aja. Perempuan itu kan kalau dengar mulut yang manis kan tertarik kan. Betul nggak? Lu ini kita ngomong beneran nih. Lo dia ini kan jago rayu. Karena dia buat berapa ribu amsal kan. Lo itu salah satu yang menarik perhatian perempuan-perempuan. Betul nggak? Ibu-ibu kan senang kan kalau ada kata-kata yang manis. Waduh, apalagi disanjung-sanjung kalau kita baca kitab Kidung itu. Waduh. Disanjung luar biasa. Ya perempuan kalau disanjung kan dia mabok. Loh enggak, kita ngomong yang fair, betul enggak? Senang lah gitu, bukan mabok, senang. Betul enggak? Nah ini salah satu daya tarik, daya pikat. Sehingga membuat dia punya 700 istri dan 300 gundik. Nah saudara bisa bayangkan kalau semuanya itu punya anak satu aja. Berarti anaknya dia sudah 1000. Betul nggak? 1000 loh. 1 kosongnya 3. Artinya banyak sekali keturunan si Salomo ini. Tetapi kita melihat di sini yang pada awalnya ya bagus. Tetapi itu bertentangan dengan firman. Salomo ini dia menguasai Torah ya. Tetapi kebanyakan istri-istri yang diambil ya dari yang dilarang Tuhan. Ya, ini kan kita lihat. Kita lihat ya 1 Raja-Raja 11. Ayat ke-1 mulai. 1 dan 2 aja lah ya. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Loh kan. Dia mencintai banyak wanita asing. Selain putri Firaun, kita bisa menafsirkan kelihatannya putri Firaun ini adalah istri yang pertama. Istri yang pertama, ya. Yaitu wanita-wanita Moab,
Amon, Edom, Sidon, Het, tentang bangsa-bangsa itu, Yahweh telah berfirman kepada orang Yesrael, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul denganmu. Karena sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada berhala-berhala mereka. Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Kita melihat itulah kelemahan seorang manusia. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya, Tuhan izinkan. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kepada semua orang kebebasan. Salomo ini sudah dikunjungi Tuhan, menampakkan diri Bapa Yahweh kepadanya 2 kali. Bahkan saya menafsirkan, dia ini seorang raja yang hidup dalam zona yang sangat nyaman. Kedudukan yang tinggi, harta kekayaan yang berlimpah, keamanan negara yang luar biasa selama dia hidup di dalam firman. Tidak ada gangguan karena itu janji Tuhan. Karena ketika zaman anakmu semua akan damai. Supaya dia bisa bangun bait. Dan inilah kita melihat kelemahan manusia. Salomo. Ketika semua damai. Ketika semua tenang. Ketika semua nyaman. Ketika semua tercukupi. Bahkan wanita-wanita yang begitu banyak ribuan. Nah ini yang tertulis ya 700 plus 300. Itu yang tertulis. Yang gak tertulis ya kita gak tahu. Bisa tangkap maksud saya? Artinya sangat luar biasa. Ya. Dan kita bisa bayangkan. Ya kalau ini kita berpikir yang jauh lagi lah. Ya. 1 tahun cuma 360 hari dalam perhitungan Yahudi kan. Lu 1000 orang. 1 orang berapa tahun sekali dia kunjungin. Betul nggak? Maksud saya ngerti ya. Jangan berpikir negatif ya. Tapi di sini kita melihat betapa luar biasa, tapi kan dia pasti punya hikmat mengatur semuanya. Loh dia punya hikmat kok. Ya, mungkin kalau kita itu mau sehari 1, ya bisa aja sehari 3. Bisa nggak? Kan boleh. Dan di sini kita melihat betapa luar biasanya. Tetapi akibat pelanggaran yang memang dia sengaja, walaupun dia tahu firman Tuhan melarang, tetapi dia langgar, ada sebab, ada akibat. Ya. Firman Tuhan berkata, setelah beberapa waktu lamanya, ya, karena Salomo punya banyak perempuan ini kan istri-istri yang pasti cantik-cantik istrinya lah. Ya. Kita melihat ya cantik, ingat ya itu kan istri raja-raja, istri putri-putri raja, pembesar-pembesar. Atau paling sedikit orang yang ininya bagus, otaknya bagus. Tetapi juga pasti mulutnya pintar. Betul nggak? Mulutnya pintar bagaimana menarik hati sang raja. Dan mereka pasti tahu bahwa raja ini percaya kepada Bapa Yahweh. Dan mereka pasti tahu bahwa karena Bapa Yahweh maka dia diberkati. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat ya di dalam ayat ke-4 lah, ayat ke-4 ya. Terjadilah, nah ini perhatikan, waktu Salomo sudah tua.
Nah, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain dan hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan, dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu persis firman Tuhan. Dia tahu persis Torah. Tetapi apa? Dia remehkan. Kita lihat ya, Amsal 13 ayat ke-13. Siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Tetapi siapa takut pada perintah, dia akan dipahalai. Nah ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Dan bisa saja kita baca Amsal 1 ayat 1. Amsal Salomo anak Daud Raja Yesrael. Jadi kalau kita tafsirkan, kira-kira yang nulis Amsal 13 tadi itu siapa? Salomo yang nulis. Betul nggak? Dia yang nulis, dia yang melanggar. Loh ini kan kata firman Tuhan, kita kan bisa menafsirkan. Karena dimulai ayat 1 kan pasal 1. Dan di sini kita melihat ya, Tuhan kan setia sama firman-Nya. Kan dia yang berikan firman ini, Amsal ini kepada Salomo. Kan berdasarkan firman Tuhan dia menulis berapa ribu Amsal kan. Pasti hikmat itu kan datang dari Tuhan. Termasuk Amsal 13 ini. Artinya Amsal 13 ini pasti dari Bapa Yahweh. Yang diberikan Bapa Yahweh melalui Salomo kemudian dia tulis. Artinya itu firman Tuhan. Tuhan Bapa Yahweh itu setia kepada firman-Nya. Bukan kepada Salomo dia setia. Bisa tangkap? Ingat ya, Bapa Yahweh itu bukan setia kepada Salomo, bukan setia kepada Moshe, bukan setia kepada Abraham, bukan setia kepada Daud, dia setia kepada firman-Nya. Siapapun yang melanggar firman, ada sebab, ada akibat. Kita melihat harus agak lebih dalam. Kan tadi dikatakan 20 tahun pertama kan dia adem-adem. Bisa tanggap? Ya. Jadi hubungannya dengan Tuhan itu sangat baik selama 20 tahun pertama. Walaupun saya tidak katakan setelah tahun ke-21 dia nggak baik. Tapi saya berani menafsirkan bahwa karena cinta mula-mula kepada Bapa Yahweh, membuat dia sanggup membuat amsal-amsal, membuat kata-kata yang luar biasa bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Tetapi semua itu Tuhan berikan kepadanya untuk juga bukan saja untuk Salomo, tetapi untuk semua orang yang membaca dan mendengarnya, termasuk saudara dan saya. Ya, dan jangan kita mengira kita lebih baik dari Salomo. Ya, ingat Salomo itu 2 kali dikunjungi oleh Bapa Yahweh. 2 kali Bapa Yahweh ngomong sama dia dan memperingatkan dia. Kalau engkau setia, maka kerajaanmu akan bertahan. Dan sampai kepada anak-anakmu juga akan hidup sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kita melihat karena pengaruh, saya katakan 1000 orang perempuan yang mengelilingi dia setiap hari. Ya, saya tidak baca satupun ayat ya. Kalau saudara baca semua ini.
ketika Daud bertahta, dia dekat dengan Nabi Samuel. Dia dekat dengan Nabi Nathan. Dia dekat dengan Nabi Gad. Tetapi zaman Salomo, dia dekat dengan imam-imam. Artinya ketika imam bakar korban dia ada di sana. Tetapi tidak ada ayatnya yang menyatakan dia bergaul erat dengan nabi-nabi. Tidak ada ayatnya. Bisa tangkap? Artinya di lingkungan dia itu kebanyakan ya istrinya. Atau orang-orang yang ya saya bisa tafsirkan ya kebanyakan istrinya. Di lingkungan dia ya mungkin dalam satu takhta itu ada 2-3 orang sehari kan bisa aja. Tetapi kalau zaman Daud bapaknya ada Nathan, ada Gad. Kadang-kadang Samuel yang mengurapi dia kunjungi. Tetapi pada zaman Salomo tidak ada kata-kata yang menyebutkan dia bergaul dengan nabi-nabi. Tetapi bisa aja. Memang nabi-nabi ada ya, 1-2 orang ada. Tetapi kita melihat, ya kalau saudara baca nanti dalam satu raja-raja itu, ya mungkin juga nabi-nabi ini, istilah nabi-nabi kecil, segan juga dia. Lo bukan dia ini kan dekat sama Bapak Yahweh. Hikmatnya luar biasa. Bagaimana seorang nabi yang kecil-kecilan mau menasihati dia nggak bisa. Loh kita kan ada berpikir logika sedikit. Ya. Tetapi kita melihat di sini, saya tidak melihat nabi kecil, nabi besar. Tetapi itu tergantung daripada sang raja. Ya. Ya bisa aja timbul kesombongan daripada seorang Salomo. Aku ini lebih baik dari kamu. Saya tanggap, aku ini lebih baik dari kamu. Kamu mau nasihati aku apa? Akibat kesombongan ini, dia lebih banyak bergaul dengan istri-istrinya. Akhirnya hubungannya dengan Tuhan, karena yang masuk ke telinganya ini lebih banyak rayuan-rayuan sang istri. Terlebih dia sudah semakin tua, kata firman tadi kan. Istri-istrinya merayu, aduh gimana nih. Kalau di tempat ini saya bikin, ya ada sesembahan saya. Ya. Saya menafsirkan mungkin secara diam-diam ada ya. Bahkan sejak Salomo mulai bertakhta, itu pasti ada sesembahan perempuan-perempuan ini. Karena mereka kan percaya kepada ilah-ilah lain. Tetapi Salomo pun mungkin tidak terlalu care, ya, tidak terlalu peduli. Yang penting dia istriku, kau harus ikut aku. Tetapi dia nggak mau peduli, mungkin di dalam kamarnya dia nyembah patung. Saya nggak mau saya. Dan lama kelamaan si Salomo ini kan semakin tua. Dan si perempuan-perempuan ini pun semakin lebih bersemangat lagi menyembah kepada berhalanya. Akhirnya mereka mulai berani. Kan saya katakan tadi, ini kan perempuan-perempuan pintar juga. Pintar ngomong karena orang pendidikan semua, anak-anak raja, anak-anak bangsawan, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang inilah yang membujuk Salomo. Ayo ikutlah. Masuk ke kamar, ada nyembah begini. Lo caranya pasti luar biasa. Sehingga Salomo yang begitu hidup sesuai kehendak Tuhan, sampai Tuhan mau menampakkan diri dengan dia, bisa luluh hatinya. Bisa dia melupakan apa yang pernah yang dia terima dari Bapa Yahweh, seolah-olah lupa.
Sehingga perlahan tapi pasti dia mulai menyeleweng, menjauh dari Tuhan. Dan tidak ada nabi yang menasihati. Karena kalau saudara baca ya, tidak ada nabi-nabi yang menasihati dia. Dan ini berakibat semakin lama dia semakin jauh dari Tuhan. Ya. Kan Tuhan sudah ngomong. Kalau kau setia, kau akan aman. Engkau enggak setia, menyembah kepada ilah-ilah lain, maka bait ini. Kan Tuhan sudah janji tadi kan. Dia akan tinggal di dalam bait itu. Tetapi kalau engkau menyembah berhala, ini semua akan dihancurkan. Artinya Tuhan bukan setia kepada Salomo. Tuhan Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya. Bapa Yahweh adalah Elohim yang cemburuan. Dia tidak mau anak-anaknya mulai main mata dengan ilah-ilah yang lain. Tidak mau dia. Kita mungkin bisa, manusia mungkin bisa kucing-kucingan. Tetapi kan di hadapan Bapa Yahweh kan semua telanjang. Bisa tangkap maksud saya? Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan dari Bapa Yahweh. Kita lihat Ibrani pasal ke-4 ayat ke-13. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebaliknya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Nah, kita nggak bisa sembunyi. Salomo tidak bisa bersembunyi. Walaupun mungkin dalam masa pemerintahannya dia masih mempersembahkan korban. Tetapi hatinya sudah mulai bercabang. Sesuai firman tadi kan. Tidak sepenuh hati lagi. Dia beribadah kepada Bapa. Dan Bapa Yahweh kan tahu. Gak bisa dia main kucing-kucing kan. Walaupun dia ya dibawa istrinya masuk kamar. Nunduk-nunduk kepada patung-patung itu. Nanti habis itu di depan rakyat oke, kita persembahkan korban. Di mata manusia kau bisa berbohong. Tetapi di depan mata Tuhan tidak bisa. Ya. Dan ini mengakibatkan Tuhan murka. Ya. Mengakibatkan Tuhan murka dan Tuhan sesuai firman-Nya. Ya. Dia punya rencana untuk karena kesalahan Salomo ya. Karena kesalahan Salomo mulai ya. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ini. Ayat ke-11 mulai. 1 Raja-Raja 11 mulai ayat 11. Lalu Yahweh berfirman kepada Salomo. Karena hal-hal ini. Karena hal yang saudara baca di atasnya ya. Dilakukan olehmu dan engkau tidak menaati perjanjianku dan ketetapanku yang telah aku perintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya aku tidak akan melakukannya pada masa hidupmu. Oleh karena Daud ayahmu, aku akan mengoyakkan dari tangan anakmu. Ya, jadi bukan pada zaman Salomo. Tapi apa yang kita lihat di sini, dia tahu dia berdosa. Tapi saya tidak lihat dia minta ampun. Bisa tangkap? Saya tidak melihat ada kata-kata yang menyatakan menyesallah Salomo. Kemudian dia minta ampun. Tidak ada ayatnya. Saya tangkap. Ya. Lain dari bapaknya.
Bapaknya ketika ditegur oleh Tuhan oleh para nabi, menyesalah Daud. Ya, menyesalah Daud bertobat. Kalau ini enggak. Tidak ada kata-kata penyesalan. Artinya yang tertulis ya. Setan nggak maksud saya. Ya mungkin secara pribadi artinya kan nggak ada kan, ayatnya nggak ada. Karena tidak ada penyesalan, ya sudah. Memang Tuhan bilang bukan zamanmu, tetapi zaman anakmu. Tapi kan itu urusan Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata dia akan membuat ya Salomo ini kan diberkati sampai akhirnya. Tetapi kita melihat di sini ya, kita harus sangat hati-hati. Tuhan itu tidak bisa kita main-main. Ya. Jadi kita harus lihat Tuhan itu tegas. Nah, kita harus lihat di sini bahwa apa yang dia katakan itu harus terjadi. Dan kita melihat sejak Tuhan ngomong itu, tadinya kan negaranya aman. Waktu dia bangun negaranya aman, tetapi setelah Tuhan tegur dan tidak ada kata penyesalan keluar dari mulut Salomo, mulai timbul pemberontakan. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, baik pemberontakan melalui Hadad orang Edom, kemudian juga Rezon anak Eliada, dan kemudian Yerobeam anak Nebat seorang Efraim. Kan tadi dikatakan sebagian akan diserahkan dan berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ini ayat ke-29 mulai kita baca ya. Sini ada seorang nabi juga, nanti kita lihat. Pada waktu itu Yerobeam telah pergi dari Yerusalem, Nabi Ahia. Nabi Ahia, kan nabi ini gak dikenal kan? Tapi dia hidup dalam zaman Salomo. Orang Silo itu mendapati dia di jalan dan dia berselubungkan kain baru dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya lalu mengoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan dia berkata kepada Yerobeam, ambillah 10 koyakan bagimu. Sebab beginilah Yahweh Elohim Yesaya berfirman, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Jadi 12 suku, 10 suku diberikan kepada Yerobeam. Ya, dan karena janji Bapa Yahweh kepada Daud, masih ada suku, khususnya suku Yehuda ya. Nah, dari sejak itu nanti ya setelah Salomo selesai, artinya mati, meninggal. Ya. Baru Yerobeam ini dengan cara Tuhan. Kerajaan Israel yang utuh mulai dipecah menjadi 2 bagian. Yang 10 suku yang disebut kerajaan Israel, yang 2 suku disebut kerajaan Yehuda. Kalau saudara baca Yehuda ini kebanyakan dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Suku Yehuda 2 rajanya kan Daud sama Salomo. Benyamin, Raja Saul itu dari suku Benyamin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, cara Tuhan kalau orang tidak setia. Nah, ini kan ini kita melihat zaman kita lah. Ketika orang mungkin masih sibuk lah, belum dalam zona nyaman. Ya. Oh, rajin, giat, bahkan janji sama Tuhan. Saya mau ibadah. Ya.
Kita yang ada di sini dan mungkin kau ada di luar sana, wah kalau ngomong kan enak. Pokoknya aku tiap hari ibadah, hari-hari ibadah aku pasti datang. Ya kan? Tetapi setelah kehidupan makin meningkat, makin meningkat, mulai timbul alasan. Aduh, ini banyak proyek. Wah. Banyak proyek, aku sibuk. Akan Tuhan ngerti. Loh, janjimu pokoknya aku setia. Nah, ini kita lihat kenyataan hidup ya. Baik kita yang ada di dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Mungkin karena kita pernah mengucapkan, pokoknya kalau hari ibadah aku pasti datang. Wah, janji-janji gombal. Ya. Setelah hidup, ya diberkati Tuhan. Mulai kan alasan. Banyak proyek, aku sibuk. Oh ini sekarang aja mau meeting, mau ini loh. Macam-macam alasan. Artinya apa? Lupa apa yang pernah dia ucapkan. Ingat ya, kita ngucap itu sebagai suatu janji. Jangan kira Tuhan lupa janji itu. Tidak. Bisa tangkap maksud saya? Kita bisa lupa. Tetapi Bapa Yahweh tidak pernah lupa apa yang kau ucapkan. Karena banyak orang. Ya kita dalam gedung ini, kau yang ada di luar sana kalau kau dengar firman. Seringkali seperti itu. Atau kadang seperti, atau pernah seperti itu. Janji pokoknya aku setia. Aku sudah diberkati gini-gini, pokoknya aku setia. Loh enak kan. Semakin berlimpah berkatnya, loh berkat ini yang jadi penghalang. Sama seperti Salomo. Ketika istrinya masih satu, saya percaya istri pertamanya itu putri Firaun. Waktu istrinya masih satu, loh luar biasa beribadah kepada Bapa Yahweh. Menulis amsal-amsal yang begitu banyak. Menulis buku-buku yang begitu banyak. Kan banyak dari Salomo. Ya. Banyak sekali dia tulis. Artinya waktunya dia isi untuk Tuhan. Tetapi setelah istrinya bertambah banyak. Setelah suasana aman, nyaman. Loh. Apa yang dia tulis dalam Amsal 13, dia lupa. Tetapi Tuhan tidak lupa apa yang pernah keluar dari mulut Salomo, apalagi berbentuk tulisan, dan juga apa yang pernah kita janjikan. Nah kita ingat-ingat aja, ketika ya, biasanya kita janji itu ketika kita susah. Betul nggak? Ketika kita dalam keadaan kepepet, janji Tuhan, pokoknya aku pasti ibadah deh. Mantap sekali. Mantap janjinya. Nanti setelah diberkati, Tuhan aku sibuk nih. Tuhan tahu kan. Loh. Mulai lupa. Ya. Kita lupa tetapi Tuhan gak lupa. Apa yang kita taburkan, kalau kita tidak tepati, maka kita menerima upahnya. Ya upahnya pasti penghukuman. Siapa yang salah? Jangan salahin Tuhan. Loh kita sendiri yang ngomong. Kita sendiri yang ngomong. Kan biasanya pengalaman lah. Kalau kita dalam kesulitan, nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Kadang-kadang keluar janji. Nah ini. Setelah kesulitannya lewat, janji tinggal janji. Tapi Tuhan gak lupa janjimu. Itulah yang kalau kita sebut secara bahasa Alkitabiah, nasar. Janji. Ya. Karena kan banyak orang yang bernasar, berjanji. Ya. Karena itu hati-hati. Ya, kita lihat ya. Pengkhotbah pasal ke-5.
Kita baca ayat 2 sampai ke 5 ya. Pengkhotbah 5 ayat 2 sampai 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim. Karena Elohim di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Sebab mimpi datang karena banyaknya kesibukan. Percakapan bodoh karena banyaknya perkataan. Perhatikan ayat ini. Apabila engkau bernasar kepada Elohim, apabila engkau berjanji kepada Elohim, janganlah menunda untuk menepatinya. Karena dia tidak suka dengan orang-orang bodoh. Penuhilah apa yang telah engkau nasarkan atau janjikan. Nah, ayat 5. Lebih baik jika engkau tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Banyak orang Nasrani yang lupa akan ayat ini. Ya. Ibu, bapak-bapak, kita yang sudah berumah tangga. Waktu kawin janjinya bagus-bagus. Setelah kawin lupa janjinya. Ya. Nah, kita harus ingat itu termasuk janji ya. Lo janji bukan asal ngomong aja. Ya kalau ngomong, oh aku berjanji mengasihimu. Wah, susah senang loh. Dalam kenyataan hidup, giliran hidupnya susah ditinggalin. Loh itu kenyataan. Hah? Kita janji bukan sama manusia, bukan kepada suamimu, bukan kepada istrimu. Tetapi engkau berjanji memang kepada pasangan hidupmu. Tetapi itu didengar Tuhan. Dan Tuhan yang mendengar janjimu. Kalau kita tidak menepatinya ya hati-hati. Kita tanggap. Ya. Nah, kita belajar. Banyak orang ketika dalam zona nyaman. Dia lupa Tuhan. Nanti ketika dalam kesusahan besar. Ya. Baru nangis-nangis. Minta ampun Tuhan. Aduh, ampuni saya begini-begini. Lupa sama Tuhan. Tapi ingat ya. Salomo ini tidak ada penyesalan. Saya tangkap maksud saya. Semua yang ditulis itu kita harus perhatikan baik-baik. Saya percaya kalau Salomo itu bertobat waktu itu juga sama seperti bapaknya, mungkin penghukumannya tidak seperti yang akan Tuhan kerjakan. Saya tanggap. Artinya kita bisa saja. Ingat ya, kita ini belum tentu lebih baik dari Salomo. Jangan pikir kita pasti lebih baik dari Salomo, belum tentu. Jangan pikir bahwa kita tidak pernah janji, terus tidak ditepati. Tetapi marilah kita belajar. Mungkin kita lupa, namanya daya ingat makin tua kan kadang-kadang lupa janji kan. Ya kita kadang-kadang duduklah di bawah kaki Tuhan. Aku lupa apa yang aku pernah janji. Saya tanggap. Ngomong sama Bapak kita supaya janji itu kalau toh ada, kalau mungkin kita lakukan apa yang sudah kita janjikan. Tetapi ya kalau kita tidak lakukan ya tanggung sendiri. Ya. Nah, rumah tangga kita yang ada di sini, kau yang ada di luar sana. Ada aja mungkin sekarang kan suami istri lagi marahan, ngambek-ngambekan. Ya. Lo ingat waktu kawin dulu janjinya gimana? Setia, susah, ataupun senang. Lo, giliran ada problem sedikit, mulai keluar kata-kata.
yang tidak sesuai dengan iman seorang yang percaya. Karena itu dalam hal-hal seperti itu, seperti firman Tuhan, hati-hati dengan mulut kita. Karena biasanya kata-kata itu keluar, baik yang baik atau yang buruk, teristimewa yang buruk ya, itu ketika lagi marah. Ketika kita lagi marah, keluar kata-kata umpatan, keluar kata-kata kutukan, keluar kata-kata yang tidak memberkati. Kalau nanti itu terjadi, loh bingung sendiri. Karena itu kita belajar dari apa yang kita pelajari. Memang ini kan judulnya Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Ya. Supaya hati-hati, terlebih dalam kehidupan kita saat ini. Kalau mungkin saat ini kita punya problem. Lo ingat, kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, problem itu seringkali terjadi karena salah kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita lupa kita buat itu. Bisa tangkap maksud saya? Di sinilah kita ada tertulis, berdiam dirilah di bawah kaki Tuhan. Koreksi diri, tanya Tuhan. Tuhan, kenapa ada problem ini? Ya. Ketika kita mau mengoreksi diri, Roh Kudus yang ada di dalam kita kan belajar Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, dia akan bicara. Ya mungkin tidak hari itu. Ya tanya terus. Tanya terus, Tuhan, apa yang salah dalam hidupku. Karena Tuhan mau kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Ayat pembukaan, gak tahu saya apa saudara perhatikan tadi, Yesaya 59. Tangan Bapa Yahweh tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Bapa Yahweh tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Apa dosa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Caci maki, umpatan-umpatan itu kan pelanggaran Torah. Nah, kita belajar. Sehingga apapun problem yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketika kita mau merendahkan diri dan tanya Roh Kudus. Roh Kudus, tiliklah aku. Kan si Daud mengajarkan, Tuhan ujilah aku. Selidikilah hatiku. Selidiki. Koreksi diriku. Seorang Daud, seorang raja yang besar, tetapi mempunyai kerendahan hati yang kalau menurut saya jauh melebihi dari anaknya. Jauh melebihi dari anaknya. Daud bisa bikin dosa. Tetapi ketika ditegur dia langsung minta ampun. Dia tidak tunggu-tunggu. Tetapi Salomo 2 kali Tuhan datang. Ketika ditegur tidak ada satu kata pun, Bapa Yahweh ampuni saya, tidak ada. Apakah kita seperti itu? Koreksi dirilah. Apakah kita seperti Daud? Apakah kita seperti Salomo? Nah, kita koreksi diri. Ya. Dan saya percaya ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup kita. Ingat ya, Bapa Yahweh tidak pernah menginginkan anak-anaknya susah. Dia nggak punya rencana itu. Kan dia bilang dia menginginkan kita damai sejahtera. Tetapi kenapa kita susah? Salah sendiri. Betul nggak? Salah sendiri. Ya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita mau merendahkan diri, mau mengoreksi diri, dan mau bertindak ketika koreksi itu dinyatakan.
maka kehidupan kita akan semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi yang seringkali kan kalau ditegur malah marah. Padahal firman kan. Padahal firman. Ya. Jadi di sini kenapa? Karena remehkan firman. Kan seringkali dikatakan teguran itu, ya firman Tuhan itu punya 4 tugas. Ada 4 tugas firman Tuhan. 1, untuk mengajar. Kita lihat ya dalam 1 atau 2 Timotius pasal ke berapa? 3 ya. 2 Timotius pasal ke berapa ini? Pasal ketiga ayat 16 kita lihat ya. Ini 4 fungsi firman ya. Seluruh kitab yang diilhami Elohim. 1, bermanfaat untuk apa? Untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, dan pendidikan dalam kebenaran. 4 fungsinya. Jadi setiap firman itu harus ada entah 4-4-nya atau salah satunya. Dan kalau kita menolak itu, ya kita terima akibatnya. Ya. Karena firman Tuhan sedang membersihkan saudara dan saya agar kita layak diangkat. Ya. Tapi kalau ada kesalahan ditegur marah, ya sudah. Ya. Nah, teguran itu kan macam-macam. Ya mungkin cara orang menyampaikan tegurannya juga mungkin terlalu blek, langsung emosi kan. Ya kan. Tapi kita melihat di sini, kita belajar ya mungkin kita ditegur, kadang-kadang ditegur kan langsung panas kan. Ya, diam aja diri dulu. Benar gak sih Tuhan? Kalau benar, minta Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Ya, kan jelas di sini kan? Terus ke bawah ke atas lagi. Untuk pendidikan dalam kebenaran. Dalam terjemahan lain, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku perbuatan, untuk membawa kita kepada kebenaran. Terjemahan lain ya. Untuk membawa kita kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Ya firman Tuhan. Yaitu Yeshua. Kenapa? Karena kita akan bersatu dengan Dia. Kalau kita tidak benar, jangan harap kita bersatu dengan Dia. Jangan. Nah, kita diajar oleh Tuhan. Contohnya luar biasa. Orang yang kalau saya katakan yang tadinya hidup saleh dan berkenan kepada Bapa Yahweh. Tetapi karena pergaulan yang tidak terkendali. Karena membiarkan diri dipengaruhi dengan lingkungan. Akhirnya tanpa disadari menjauh dari hadirat Tuhan. Udah mulai melenceng. Nah, makanya saya seringkali kasih perumpamaan. Kalau saudara bawa mobil di tol nih, jalan lurus kan, lurus. Setir itu seolah-olah tidak bergerak, hanya lurus saja. Ya, lurus saja. Tetapi kalau ada katakanlah kamera dari atas gitu kan. Melihat, ternyata jalannya belok-belok. Tapi supir tuh gak rasa dia belok. Lah itulah seringkali umat Tuhan kan jalan tol enak kan. Gak ada rintangan. Loh begitu juga kehidupan kita kayak jalan tol. Kalau kita tidak berhati-hati pelan-pelan udah belok kanan udah belok jauh. Artinya apa? Zaman sekarang terlalu banyak pengajaran sesat. Nah kalau kita tidak hati-hati, pengajaran sesat ini bisa termasuk yang perempuan-perempuan itu, yang 1000 orang itu.
yang membujuk. Ya ingat Salomo masa tua kan. Lalu setelah iman kita semakin hari semakin matang, ya, semakin dapat banyak pembukaan-pembukaan. Lo karena saking merasa nyaman, sudah merasa bahwa imanku sudah melambung tinggi, nggak terasa mulai belok. Sedangkan ada tertulis, firman Tuhan itu lurus. Karena itu kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dan jangan membiarkan diri kita tersesat dengan adanya pengajaran-pengajaran yang luar biasa di luar. Karena firman Tuhan sudah memperlihatkannya kepada kita. Bahwa yang palsu itu semua datang dari dalam. Artinya Tuhan izinkan. Setanggap. Tuhan izinkan yang palsu itu ada di dalam kehidupan mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji. Untuk menguji umat Tuhan. Dia ini benar-benar setia apa enggak? Kalau dia peka dia akan tahu ini jalan udah gak benar. Dia tinggalin. Kalau engkau tidak tinggalin, ya tanggung resiko. Jangan nanti di ujungnya baru ternyata dia nabi palsu. Loh, udah terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat. Setiap hari kita berkata, ya, kita mohon kemurahan dan kasih Tuhan. Sebagaimana, ya, seorang Daud yang berkata, kita baca ayat terakhir ya. Mazmur 139. Ayat ke 23 dan 24. Mazmur 139 kedua ayat terakhir. 23 dan 24. Selidikilah aku ya Elohim, kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Seorang raja yang besar, seorang raja yang dikasihi Tuhan. Kalau saya katakan seorang raja yang gentleman. Kalau Tuhan bilang salah, dia akui dia salah. Tidak seperti Salomo, tidak seperti Saul. Tuhan bilang salah, langsung tunduk. Saudara dan saya pun